Saat Republik Muda ini berdiri, satu pertanyaan besar menggema. Bagaimana suara rakyat akan menentukan arah bangsa? Hai teman pemilih! Setelah pemilu 1946 gagal terlaksana karena berbagai faktor, akhirnya pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia baru terlaksana pada tahun 1955 dengan jumlah pemilih 43.104.464 pemilih. Lalu, siapa yang menyelenggarakannya pada tahun itu? Tanggal 30 Juli 1953, Menteri Kehakiman mengeluarkan surat edaran dengan membentuk Badan Penyelenggara Pemilihan, yakni Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan Panitia Pemungutan Suara. Pemilu 1955 ini dilakukan dua kali, yakni pada 29 September untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Pemilu ini dilaksanakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954. Sistem yang digunakan adalah kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang dengan ciri sebagai berikut. Peserta pemilu anggota DPR diikuti oleh 118 peserta, terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 calon perorangan. Sedangkan pemilu anggota konstituante diikuti oleh 91 peserta, terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 calon perorangan. Pemilu ini memperebutkan 260 kursi anggota DPR dan 520 kursi anggota konstituante ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pada masa itu, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih mengenai proses pemilihan dan tujuannya. Lalu, siapa saja yang memiliki hak pilih? Pemilih yang didaftar merupakan WNI, berusia 18 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang menjalani hukuman. Dan menariknya, pada masa ini, Angkatan Perang dan polisi juga memiliki hak pilih. Pada hari pemungutan suara, masyarakat berbondong-bondong memberikan suara di TPS dengan mencoblos pada gambar partai politik. Di balik setiap coblosan, ada harapan, ada suara yang ingin didengar, ada amanat yang dititipkan. Dan ketika pintu TPS akhirnya ditutup, rekapitulasi suara telah dilakukan secara berjenjang. Sebuah babak baru pun akan dimulai. Partai Nasional Indonesia tampil sebagai pemenang diikuti Masyumi masing-masing 57 kursi. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia atau PKI 39 kursi dan Nahdlatul Ulama 39 kursi dalam pemilihan anggota DPR. Sama halnya dengan pemilu DPR, perolehan suara dalam pemilihan anggota konstituante untuk 4 besar tetap diisi oleh PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu pertama ini sangat tinggi, yakni 91,4%. Upacara pelantikan anggota DPR hasil pemilu 1955 dilaksanakan di Istana Merdeka pada 25 Maret 1956. Sementara pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 9 sampai 10 November 1956 di Bandung, Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, perjalanan tidak mudah. Perdebatan ideologi berlarut. Dinamika politik tidak stabil. Sidang-sidang panjang anggota konstituante tidak kunjung menghasilkan kesepakatan dalam membentuk undang-undang dasar baru. Ketika kebuntuan semakin dalam dan stabilitas negara terancam, Presiden Soekarno mengambil langkah yang tegas, mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membubarkan konstituante, membentuk MPRS dan DPAS. Dekret Presiden ini menjadi titik balik, momentum yang mengantarkan Indonesia memasuki babak pemilu berikutnya, babak yang akan menentukan arah baru perjalanan bangsa.